Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau menjelaskan berkaitan dengan persamaan nilai mutlak. Nah, persamaan nilai mutlak ini kita membahasnya tidak terlepas dari konsepnya. Nah, misalkan X bilangan real, maka berlaku mutlak X itu terbagi menjadi dua. Yang pertama menjadi dirinya sendiri jika X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua menjadi lawannya, yaitu negatif X jika X kurang dari 0. Nah, langsung saja saya berikan contohnya berdasarkan definisi. Contohnya di sini tentukan mutlak X dikurangi 4 untuk X bilangan real dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, langsung kita jawab. Kita kembali tulis yang mutlak X dikurangi 4 ini, kita tulis kembali di bawah seperti konsep yang ada di atas ini. Kemudian terbagi menjadi dua bagian, yaitu menjadi dirinya sendiri yang mana yang ada dalam mutlak ini kita tulis apa adanya. Itu jika X lebih besar sama dengan 4. Artinya kenapa 4? Karena negatif 4 pindah ruas menjadi 4. Kemudian menjadi lawannya. Lawannya yaitu negatif X ditambah 4 jika X kurang dari 4. Nah, berkaitan dengan lawan, saya mau menjelaskan dengan lawannya, yaitu dimana kalau diletaknya di sini harga mutlak ini ada bernilai negatif, berarti di sini positif. Terus karena di sini positif, di depan X ini positif, berarti di sini lawannya negatif. Misalnya di antara X dan 4 ini kita gantikan dengan positif, maka di sini akan menjadi negatif. Nah, untuk lebih jelas kita akan bahas masuk ke contoh soalnya. Nah, ini saya sudah sediakan contoh soalnya, yaitu tentukan himpunan penyelesaian nilai X jika memenuhi dan tidak memenuhi untuk setiap persamaan berikut. Nah, saya sudah sediakan 10 nomor di sini. Yang pertama nomor 1 yaitu mutlak X ditambah 3 itu sama dengan 1 ya. Nomor 2 yaitu mutlak 2X dikurangi 4 sama dengan 6. Yang ketiga yaitu mutlak negatif X dikali 2 sama dengan 4. Kemudian yang keempat mutlak negatif 3 dikali X kurang mutlak negatif 7 sama dengan 5. Kemudian yang kelima mutlak X dikurangi 4 itu sama dengan akar 6 kuadrat. Kemudian yang keenam yaitu mutlak X dibagi mutlak X kurang 2 dibagi dengan X ditambah 1 itu sama dengan 2. Kemudian yang ketujuh mutlak X sama dengan mutlak 2X ditambah 3. Kemudian yang kedelapan mutlak 2X dikurangi 6 itu sama dengan X dikurangi 1. Kemudian yang kesembilan yaitu mutlak X dikurangi 3 kurang mutlak X dikurangi 7 sama dengan 2. Kemudian yang ke-10 yaitu mutlak 2X ditambah 4 kurang mutlak X dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, dari soal-soal ini kita akan membahas satu persatu mulai dari yang pertama sampai yang ke-10. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita bahas mulai dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 1 yaitu mutlak X ditambah 3 itu sama dengan 1. Nah, kita tulis kembali di bawahnya. Jadi mutlak X ditambah 3 itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu menjadi dirinya sendiri jika X lebih besar sama dengan negatif 3. Yang kedua menjadi lawannya, yaitu negatif X dikurangi 3 jika X kurang dari negatif 3. Nah, yang pertama kita ambil untuk X jika X lebih besar sama dengan negatif 3. Kita tulis dari atas ini, kita turunkan sini. Karena yang di atas ini kita ambil, berarti yang ininya kita ambil juga, X ditambah 3. Maka X ditambah 3 sama dengan 1. 1 ini dari soal di atas ini. Kemudian jadinya X sama dengan 1 dikurangi 3. Karena positif 3 ini pindah ruas menjadi negatif 3. Sehingga X sama dengan negatif 2. 1 dikurangi 3 itu sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita uji karena permintaannya di sini jika X lebih besar sama dengan negatif 3.
Berarti kita mulai tarik garis bilangan mulai dari negatif 3, yang lebih besar dari negatif 3, arahnya kan ke kanan. Jadi X lebih besar sama dengan negatif 3. Karena di sini X sama dengan negatif 2, berarti negatif 2 lebih besar daripada negatif 3. Berarti X sama dengan negatif 2 ini merupakan himpunan penyelesaian atau terpenuhi. Kemudian yang kedua tadi kita ambil yang di atas, sekarang kita ambil yang di bawah. Jika X kurang dari negatif 3, kita tulis kembali, karena yang di bawah kita ambil berarti ininya kita ambil juga, sehingga negatif X dikurangi 3 sama dengan 1, sehingga X sama negatif X sama dengan 1 ditambah 3, sehingga negatif X sama dengan 4, 1 tambah 3 4, sehingga kita sederhanakan lagi menjadi X sama dengan negatif 4. Nah, untuk negatif X ini kita harus menghindari variabel X ini menjadi negatif. Caranya kita kalikan harus dengan negatif supaya menjadi positif X. Misalnya di sini negatif X harus dikali dengan negatif 1. Kalau dikali dengan negatif 1 berarti 4 ini juga harus dikali dengan negatif 1. Kalau dikali dengan negatif 1, maka negatif kali negatif positif, sehingga jadinya tinggal X, dan positif dikali negatif 1, 4 dikali negatif 1 tetap negatif 4. Ataupun bisa dibagi juga, kalau dibagi ruas kiri dan ruas kanan harus dibagi sama, negatif 1 di X dan negatif 1 di 4. Nah, kalau dibagi hasilnya X sama dengan negatif 4. Kemudian kita uji, karena permintaannya X kurang dari negatif 3. Nah, kita mulai tarik garis bilangan, yaitu mulai dari negatif 3 kurang dari negatif 3, berarti arahnya ke kiri. Dari sumbu X itu arahnya ke kiri, sehingga karena di sini X sama dengan negatif 4 berarti lebih kecil dari negatif 3, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 4, negatif 2. Nah, itu himpunan penyelesaiannya. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Nah, nomor 2 di sini saya sudah tuliskan soalnya juga, yaitu mutlak 2X dikurangi 4 sama dengan 6. Nah, seperti konsep yang pembahasan di atas, sebagaimana kita tuliskan kembali. Nah, terbagi menjadi 2, yaitu 2X kurang 4. Apa adanya yang ada dalam ini kita tulis kembali di atas untuk jika X lebih besar sama dengan 2. Kenapa 2? Karena negatif 4 pindah ruas menjadi positif 4. Setelah itu positif 4 dibagi dengan 2, sehingga hasilnya 2. Jadi sehingga X lebih besar sama dengan 2. Kemudian lawannya yaitu negatif 2X ditambah 4 jika X kurang dari 2. Nah, sekarang kita ambil yang di atas, jika X lebih besar sama dengan 2. Nah, kita tulis lagi kembali di sini, maka ini juga kita ambil, sehingga menjadi 2X dikurangi 4 sama dengan 6. 6 itu dari soal di atas ini. Kemudian 2X sama dengan 6 ditambah 4. Negatif 4 pindah ruas menjadi 4. Kemudian 2X sama dengan 10. 6 tambah 4 10. Kemudian X sama dengan 10 dibagi 2. 10 ini dibagi dengan 2 ini, sehingga X sama dengan 5. Sekarang kita uji. Karena permintaannya X lebih besar sama dengan 2. Nah, karena permintaannya X lebih besar sama dengan 2, nah berarti arahnya ke kanan. Berarti yang arahnya ke kanan karena X sama dengan 5, berarti 5 lebih besar daripada 2. Berarti memenuhi. Sekarang kita ambil yang di bawah. Jika X kurang dari 2, kita tulis kembali di sini. Nah, kita ambil juga yang di bawah juga ini, sehingga negatif 2X ditambah 4 sama dengan 6. 6 itu dari soal ini. Kemudian jadinya negatif 2X sama dengan 6 dikurang 4. Kemudian sehingga menjadi negatif 2X sama dengan 2. 6 dikurangi 4 itu 2. Sehingga X sama dengan 2 dibagi dengan negatif 2, sehingga X sama dengan negatif 1. Nah, kita uji. Sekarang tadi permintaannya jika X kurang dari 2. Nah, kita mulai tarik garis bilangan mulai dari 2. X kurang dari 2. Karena X sama dengan negatif 1, berarti negatif 1 lebih kecil daripada 2. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 1,5.
Nah, itu untuk soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 yaitu mutlak negatif X dikali 2 itu sama dengan 4. Jadi ini kalau bentuk soal begini berarti berdasarkan sifat, yang mana X dikali Y sama dengan mutlak X. Contohnya mutlak X dikali Y itu sama dengan dapat dipisahkan menjadi mutlak X dikali dengan mutlak Y. Itu berdasarkan sifat-sifat. Jadi kita pisahkan sehingga mutlak X dikali dengan mutlak 2 sama dengan 4. Kemudian mutlak X ini kita turunkan tetap, dan mutlak dari 2 yaitu 2 sama dengan 4 juga. Kemudian 2 ini kita pindahkan ke depan. Beda halnya dengan ada tanda positif atau negatif sini, kita langsung pindah ruas ke sebelahnya. Kemudian kita turunkan 2 dikali dengan mutlak negatif X sama dengan 4. Sehingga mutlak X ini kita turunkan tetap, dan sehingga 4 dibagi 2. 4 ini dibagi dengan 2 ini. Sehingga mutlak negatif X itu sama dengan 2. Nah, sekarang kita uji. Kita masukkan mutlak negatif X ini dengan menggunakan konsep definisi nilai mutlak. Yang pertama kan menjadi dirinya sendiri. Jadi kita tulis apa adanya di dalam mutlak ini. Kemudian yang kedua menjadi lawannya. Nah, untuk menjadi dirinya sendiri jika X lebih besar sama dengan 0. Yang kedua menjadi lawannya jika X kurang dari 0. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Sekarang kita tulis jika X lebih besar sama dengan 0. Jika X lebih besar sama dengan 0, maka negatif X ini yang ada dari soal tadi. Negatif X, dari sini tadi negatif X sama dengan 2. Jadi X sama dengan negatif 2. Nah, sekarang kita uji, karena permintaannya X lebih besar sama dengan 0. Maka terhitung dari 0 arahnya ke kanan karena lebih besar. Karena X berarti kalau dilihat kan negatif 2 di sebelah kiri. Sebelah kiri sini, sebelah kiri ada koordinat kartesius. Berarti negatif 2 ini tidak memenuhi, karena dia lebih kecil. Sementara permintaannya lebih besar dari 0 berarti arahnya ke kanan. Sekarang yang kedua. Jika X kurang dari 0, maka yang diambilkan ini, kita turunkan ini jadi X sama dengan 2 dari soal itu. Jadi sekarang kita uji, karena dia kurang dari 0 berarti arahnya ke kiri. 2 ini kan di sebelah kanan, berarti 2 ini lebih besar daripada 0. Sehingga X sama dengan 2 ini tidak memenuhi juga. Jadi untuk nomor 3 ini tidak ada penyelesaiannya, atau tidak terdefinisi, atau tidak memenuhi. Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang keempat, nomor 4, yaitu mutlak negatif 3 dikali X kurang mutlak negatif 7 sama dengan 5. Nah, kita pecahkan lagi seperti sifat-sifat nilai mutlak itu, sehingga mutlak negatif 3 dikali dengan mutlak X kurang mutlak negatif 7 sama dengan 5. Nah, mutlak dari kita selesaikan, mutlak dari negatif 3 yaitu 3, mutlak X kita turunkan tetap, dan mutlak dari negatif 7 yaitu 7. Nah, sekarang di sini kan ada tanda negatif, berarti harus kita pindahkan ke sebelahnya, pindah ruas. Sehingga jadinya 3 dikali dengan mutlak X sama dengan 5 ditambah 7. 7 ini pindah ruas, negatif 5 pindah ruas menjadi positif. Sehingga 3 dikali dengan mutlak X sama dengan 12. Sehingga mutlak X sama dengan 12 dibagi 3, 12 dibagi 3. Sehingga mutlak X sama dengan 4. Nah, sekarang kita uji. Kita menggunakan konsep. Yang pertama, mutlak X ini menjadi dirinya sendiri, yang kedua menjadi lawannya. Yang pertama, jika X lebih besar sama dengan 0. Nah, kita masukkan di sini. Jika X lebih besar sama dengan 0, maka X sama dengan 4. Karena ini X sama dengan 4. 4 itu dari soal. Jadi karena dia lebih besar daripada 0, arahnya ke kanan, berarti negatif 4 ini lebih besar daripada 0. Jadi 4 ini merupakan X sama dengan 4 merupakan himpunan penyelesaian. Kemudian yang kedua, jika X kurang dari 0, maka ini yang di bawah kita ambil juga, negatif X sama dengan 4. 4 itu kan dari soal ini. Sehingga X sama dengan negatif 4. Nah, karena kurang dari 0 berarti negatif 4 lebih kecil dari 0. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 4,4. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5.
Nah, untuk soal nomor 5, yaitu mutlak X dikurangi 4 sama dengan akar 6 kuadrat. Nah, kalau bentuknya macam begini, kita harus bagaimana dipangkatkan dengan 2 supaya akar ini menjadi hilang, sehingga jadinya X dikurangi 4 kuadrat pangkat 2 sama dengan akar 6 dikali 6 pangkat 2, sehingga jadinya karena ini mutlak X dikurangi 4 dipangkatkan 2, sehingga kita bisa tulis X dikurangi 4 dikali dengan X dikurangi 4 sama dengan 36. 6 kali 6 itu 36. Nilai akar tadi sudah hilang karena dipangkatkan dengan 2. Kemudian kita kalikan ini, X dikali X, X kuadrat. X dikali dengan negatif 4, negatif 4X. Kemudian negatif 4 dikali dengan X menjadi negatif 4X, dan negatif 4 dikali dengan negatif 4 yaitu 16. Negatif kali negatif positif sama dengan 36. Karena ini persamaan kuadrat, jadi kita harus buat sama dengan 0, sehingga jadinya X kuadrat kurang 8X ditambah 16 kurang 36, sehingga X kuadrat kurang 8X kurang 20 sama dengan 0. Ini kan negatif 4 kurang negatif 4X kurang 4X itu negatif 8. Dan terus yang ini negatif 20 ini 16 kurang 36 itu sama dengan negatif 20. Sehingga kita faktorkan ini, X kuadrat kurang 8X dikurang 20 sama dengan 0, kita faktorkan dalam ini. Bilangan berapa yang dikalikan sama dengan negatif 20, dan kalau dijumlahkan itu sama dengan negatif 8. Nah, kita mendata bilangan yang dapat dikalikan sama dengan 20 dulu, jangan negatifnya, yaitu 1 kali 20 yaitu 20, 2 dikali 10 yaitu 20, dan 4 dikali 5 juga 20. Nah, kita cari bilangan yang dapat dikalikan sama dengan negatif 20, dan kalau jumlahkan yaitu negatif 8. Negatif 20 dan negatif 8. Nah, saya tulis ini negatif 10. Kan 2 dikali dengan negatif 10 itu menjadi negatif 20. Dan 2 ditambah dengan negatif 10 itu yaitu negatif 8. Sehingga kita bisa tulis X ditambah 2, karena ini 2-nya positif, jadi ditambahkan dengan 2, jadi X tambah 2 dikali dengan X kurang 10, karena di sini kan negatif 10 berarti kurang 10 sama dengan 0, sehingga X sama dengan 2 positif, 2 ini pindah ruas menjadi negatif. Kemudian X sama dengan 10, negatif 10 ini pindah ruas menjadi 10, sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 2,10. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 6. Soal nomor 6 yaitu mutlak X dikurangi 2 dibagi dengan X ditambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau bentuk soal seperti begini kita ubah menjadi mutlak ini kita kalikan, X ditambah 1 ini kita kalikan dengan 2, sehingga jadinya seperti begini, karena 2-nya di sebelah kita kalikan dengan 2, sehingga menghasilkan X dikurangi 2 sama dengan 2X ditambah 2, karena 2 dikali X yaitu 2X, dan 2 dikali 1 yaitu 2. Nah, kalau sudah bentuknya seperti begini, dikuadratkan, langsung dikuadratkan. Jadi kalau dikuadrat dipangkatkan dengan 2, berarti mutlak X dikurangi 2 pangkat 2 sama dengan mutlak 2X ditambah 2 pangkat 2. Nah, setelah kalau dikuadratkan, kita menggunakan konsep aljabar, yaitu dimana mutlak A kuadrat sama dengan mutlak B kuadrat, sehingga kita bisa tulis A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, kita tulis kembali, jadi B ini pindah ruas ke dalam, kita jadikan 0, jadi A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0. Nah, kalau bentuknya A kuadrat kurang B kuadrat, kita ubah menjadi A ditambah B dikali dengan A kurang B. Nah, kita selesaikan di sini, jadi ini sebagai A dan ini sebagai B. Jadi nanti A ditambah B dan A dikurangi B. Ini A, ini B. Nah, sehingga jadinya X dikurangi 2 ditambah, karena awalnya tambah 2X tambah 2 dikali dengan X dikurangi 2 kurang, karena ini yang kedua, kurang 2X dikurangi 2 karena ini ada negatif, jadi dikali harus dengan negatif. Kemudian jadinya X ditambah 2X menjadi 3X. Kemudian negatif 2 tambah 2 berarti jadinya 0. Jadi sehingga jadinya 3X sama dengan 0.
sehingga X sama dengan 0 dibagi 3. 0 ini dibagi dengan 3 ini, sehingga X sama dengan 0. Kemudian yang berikutnya, X dikurangi 2X, yaitu menjadi negatif X. Dan negatif 2 dikurangi 2, yaitu negatif 4, sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 4. Positif 4 ini pindah ruas menjadi, negatif 4 ini pindah ruas menjadi positif. Sehingga negatif X sama dengan 4, sehingga X sama dengan negatif 4. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 4,0, negatif 4,0 yang ada di sini. Nah, kita juga bisa menggunakan konsep persamaan kuadrat seperti begini. Nah, untuk konsep persamaan kuadrat nanti hasilnya juga akan sama. Hasilnya akan sama. Nah, kita lanjut dengan soal nomor 7. Untuk soal nomor 7, yaitu mutlak X sama dengan mutlak 2X ditambah 3. Nah, kita karena bentuk soalnya di ruas kirinya mutlak dan di ruas kanannya mutlak, jadi kita harus dipangkatkan dengan 2 atau kuadrat. Sehingga kita pakai rumus ABC, yang mana X-nya ini, mutlak X ini sebagai A, dan mutlak 2X ditambah 3 ini sebagai B. Sehingga X ditambah 2X ditambah 3 dikali dengan mutlak dikali dengan X dikurangi dengan 2X ditambah 3 sama dengan 0. Sehingga yang harus kita sederhanakan yaitu di sini, karena di sini ada tanda plus. Sehingga yang ini kita turunkan tetap, sehingga yang ini negatif, ini anggap saja negatif 1. Jadi negatif dikali dengan positif, sehingga jadinya negatif, sehingga jadi negatif 2X. Kemudian negatif dikali dengan positif, jadinya negatif. Sehingga kita bisa tulis X ditambah 2, X ditambah 2X ditambah 3 dikali dengan X dikurangi 2X kurang 3 sama dengan 0. Kemudian kita selesaikan yang ini, sehingga X ditambah 2X menjadi 3X ditambah dengan 3 sama dengan 0. Jadi 3X sama dengan negatif 3, positif 3 pindah ruas menjadi negatif, sehingga X sama dengan negatif 3 dibagi dengan 3, sehingga X sama dengan negatif 1. Kemudian yang kedua yaitu kita turunkan yang ini, sehingga X dikurangi 2X menjadi negatif X dikurangi dengan 3 sama dengan 0, sehingga negatif X sama dengan 3, sehingga X sama dengan sehingga X dikurangi 2X yaitu negatif X dikurangi dengan 3 tetap sama dengan 0, sehingga negatif X sama dengan 3, sehingga X sama dengan negatif 3. Atau juga bisa negatif 3 ini kan bisa dibagi juga, sehingga X sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 3, negatif 1. Kemudian kita lanjut dengan soal nomor 8, yaitu mutlak 2X dikurangi 6 sama dengan X dikurangi 1. Nah, ini yang harus pakai syaratnya yang di sebelah ini, sebelah kanannya ini yang tidak pakai mutlak. Beda halnya dengan yang tadi yang ruas kiri dan ruas kanan mutlak. Nah, karena di sini tidak ada tanda mutlaknya, jadi harus syaratnya yaitu yang ini, X kurang 1 jika X lebih besar sama dengan 1. Kemudian yang ini kita buat dengan menggunakan definisi. Jadi kita turunkan di sini, sehingga yang pertama menjadi dirinya sendiri, yang berikutnya menjadi lawannya. Yang pertama menjadi dirinya sendiri, yaitu jika X lebih besar sama dengan 3. Kenapa 3? Ini kan negatif 6 pindah ruas menjadi 6, jadi 6 dibagi 2 yaitu 3. Kemudian yang bawah juga ikut, kurang dari X kurang dari 3. Kemudian sekarang kita uji untuk jika X lebih besar sama dengan 3 yang ada di atas ini, maka kita turunkan yang ini di bawah, maka 2X dikurangi 6 sama dengan X dikurangi 1. Jadi dari soal ini X dikurangi 1 ini tadi kita turunkan sini sama dengan X dikurangi 1. Jadi X dikurangi 1 ini dari soal, sehingga X ini pindah ruas ke dalam, positif X ini pindah ruas menjadi negatif X, dan negatif 6 ini pindah ruas menjadi positif 6, sehingga 2X dikurangi X sama dengan negatif 1 ditambah 6, sehingga 2X dikurangi X itu X,
sehingga X sama dengan 5. Negatif 1 tambah 6 itu sama dengan 5. Nah, sekarang kita uji. Ada dua syarat tadi. Jika X lebih besar sama dengan 1, dan juga X lebih besar harus sama dengan 3. Karena di sini X sama dengan 5, berarti 5-nya lebih besar dari keduanya. Jadi 5 ini merupakan, karena dia lebih besar dari keduanya, berarti dia merupakan himpunan penyelesaian. Kemudian yang kedua, jika X kurang dari 3. Jika X kurang dari 3, kita dari sini turunkan sini, dari sini juga turunkan sini, sehingga yang X kurangi 1 ini dari soal di atas ini, sehingga negatif 2X kurang X, pindah ruas, positif X pindah ruas menjadi negatif, dan 6 ini plus 6 ini pindah ruas menjadi negatif 6, sehingga jadinya negatif 2X kurang X menjadi negatif 3X sama dengan negatif 7, sehingga X sama dengan negatif 7 dibagi dengan negatif 3, sehingga X sama dengan 7/3, karena negatif dibagi dengan negatif menjadi positif. 7/3 tetap. Nah, 7/3 ini kalau dibulatkan menjadi 7 dibagi 3, yaitu 2,33. Sementara X kurang dari 3, berarti ini lebih besar. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 7/3,5. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9. Nah, untuk soal nomor 9 yaitu mutlak X dikurangi 3 kurang mutlak X dikurangi 7 sama dengan 2. Nah, ini kedua mutlak ini harus kita menyelesaikan dengan menggunakan definisi. Jadi yang pertama kita selesaikan yang X dikurangi 3, kita turunkan sini. Kemudian kita jadikan dirinya sendiri, itu jika X lebih besar sama dengan 3. Kemudian yang kedua menjadi lawannya, itu jika X kurang dari 3. Kemudian yang mutlak X dikurangi 7 ini kita turunkan sini juga, kita selesaikan dengan definisi. Yang pertama menjadi dirinya sendiri, yang berikutnya yang kedua menjadi lawannya. Ini yang menjadi dirinya sendiri jika X lebih besar sama dengan 7. Yang kedua juga menjadi lawannya, yaitu jika X kurang dari 7. Nah, sekarang kita langsung menggunakan garis bilangan. Yang pertama kita buat 3 buah garis bilangan, yaitu jika X kurang dari 3 kan arahnya ke kiri, dan X lebih besar sama dengan 7. Jadi kita punya dua titik di sini, yaitu 3 dan 7. Dan di tengah ini antara 3 dan 7 di tengah ini. Jadi X lebih besar sama dengan 3 dan X kurang dari 7, itu yang di tengah ini antara. Ini X lebih besar sama dengan 7 dan ini X kurang dari 3. Nah, sekarang kita selesaikan dengan kita ambil untuk X kurang dari 3. Kurang dari 3 berarti arahnya ke kiri. Nah, kita ambil yang ini, angkanya ini untuk X kurang dari 3, berarti kita ambil yang ini, sehingga negatif X tambah 3 kita turunkan sini, dikurangi karena ini dari soal kurang, tanda kurang. Kita kurang dengan yang di bawah, kita ambil yang mana? Yang kemungkinan bisa jadi kurang dari 3 itu yaitu X kurang dari 7, karena 7 ini akan terus ke sana. Dia akan melewati 3 ini juga dan lainnya. Sehingga kita ambil ini, negatif X tambah 7 kita masukkan sini. Tanda kurang ini dari soal ini. Kemudian kita selesaikan ini. Jadi negatif X ditambah 3 ditambah dengan, ini kan negatif dikali negatif positif, tambah X. Negatif dikali positif negatif. Negatif sama dengan 2. Sehingga negatif X ditambah 3 tambah X kurang 7 sama dengan 2. Sehingga X dikurangi X itu habis. Sehingga 3 dikurangi 7 itu negatif 4. Apakah negatif 4 sama dengan 2? Tidak sama, berarti tidak memenuhi. Ini tidak memenuhi karena berdasarkan sifatnya yang memenuhi yaitu antara bilangan ruas kiri dan ruas kanannya sama. Karena ini ruas kirinya negatif 4 dan ruas kanannya 2, yaitu berbeda. Jadi tidak memenuhi. Kemudian yang kedua, antara. Sekarang jika X lebih besar sama dengan 3 dan X kurang dari 7, berarti di tengah-tengah ini. Nah, kita ambil. Sekarang kita ambil untuk X lebih besar sama dengan 3 dulu. Lebih besar sama dengan 3 berarti kita masukkan yang ini. X kurang 3 kita turunkan di sini. Dikurangi. Kurang ini dari soal ini. Tanda kurang yang ini. Kemudian dikurangi dengan yang kemungkinan yang kurang dari 7. Karena ini kurang dari 7 berarti kita ambil yang bawah ini.
sehingga kita bisa tulis X dikurangi 3 kurang dikali dengan negatif X ditambah 7 sama dengan 2, sehingga ini turunkan tetap, ini negatif kali negatif menjadi positif, negatif dikali positif menjadi negatif, sehingga kita bisa tulis X dikurangi 3 tambah X dikurangi 7 sama dengan 2. Sekarang kita kurangkan X ditambah X menjadi 2X. Karena sudah jadi 2X, berarti negatif 7 dan negatif 3 ini pindah ruas ke sebelah. Negatif 7 pindah ruas menjadi 7 dan negatif 3 pindah ruas menjadi 3. Sehingga 2X sama dengan 2 ditambah 7 ditambah 3, sehingga 2X sama dengan 12. Sehingga X sama dengan 12 dibagi 2, yaitu X sama dengan 6. Nah, sekarang kita masuk dengan contoh soal yang nomor 9, yaitu mutlak X dikurangi 3 dikurangi dengan mutlak X dikurangi 7 itu sama dengan 2. Nah, karena di sini ada nilai mutlaknya ada 2, jadi kita uraikan satu-satu berdasarkan konsep definisi. Ya, pertama kita masukkan X mutlak X dikurangi 3, kita turunkan sini. Kemudian kita terbagi menjadi 2 bagian, yaitu menjadi dirinya sendiri jika X lebih besar sama dengan 3. Kemudian yang kedua menjadi lawannya, yaitu jika X kurang dari 3. Kemudian mutlak kedua berikutnya, yaitu mutlak X dikurangi 7, kita turunkan sini. Kemudian kita selesaikan berdasarkan seperti apa yang ada di atas ini. Nah, setelah itu sekarang kita punya 2 titik, yaitu 3 dan 7. Nah, kita tarik garis bilangan. Garis bilangannya kita buat mulai batasan 3 dan 7. Nah, sekarang kita batasi ini X kurang dari 3, berarti arahnya ke kiri. Dan ini X lebih besar sama dengan 7, berarti arahnya ke kanan. Nah, kemudian yang di tengah ini yaitu X lebih besar sama dengan 3 dan X kurang dari 7. Ini antara 3 dan 7 di tengah ini. Bisa dipahami ya. Kemudian, nah sekarang kita bahas untuk X jika X kurang dari 3. Yang ini kurang dari 3. Nah, untuk X kurang dari 3, yaitu kita ambil yang dari sini, kita ambil X kurang dari 3. Berarti kita ambil yang ini. Nah, kita turunkan di sini. Setelah itu, dikurangi tanda kurang ini dari soal. Kemudian dikurangi dengan X kurang dari 3. Berarti yang bawahnya yang tadi kan kita ambil yang ini. Sekarang yang bagian bawah kita ambil yang ini. Karena X kurang dari 7 itu akan melewati, pastinya kalau kurang dari 7 berarti melewati juga 3 ini. Jadi kita ambil yang ini, X kurang dari 7 ini, angkanya ini. Nah, kita masukkan di sini, dikurangi dengan tanda kurang ini dari soal tadi. Sehingga negatif X ditambah 3 kurang dalam kurung negatif X ditambah 7 sama dengan 2. Sehingga kita selesaikan lagi. Sehingga negatif X ditambah 3, negatif dikali negatif positif. Kemudian negatif dikali positif negatif. Sehingga hasilnya negatif X ditambah 3 ditambah X kurang 7 sama dengan 2. Nah, kita selesaikan negatif X ditambah X. X-nya habis. Kemudian 3 dikurangi 7. 3 dikurangi 7 yaitu negatif 4. Apakah negatif 4 sama dengan 2? Ya, tidak sama. Ini berdasarkan sifat-sifat nilai mutlak. Kalau ruas kiri dan ruas kanannya sama, berarti memenuhi. Karena ini ruas kirinya negatif 4 dan ruas kanannya 2, berarti tidak memenuhi ini. Nah, sekarang kita bahas yang X lebih besar sama dengan 3 dan kurang dari 7. Nah, yang lebih besar sama dengan 3, berarti kita ambil yang atas ini, kita masukkan di sini. Dikurangi dengan yang kurang dari 7, berarti kita ambil yang ini. Karena dia kurang dari 7. Sehingga X dikurangi 3 dikurangi, kita kurung negatif X ditambah 7 sama dengan 2. Nah, kita selesaikan X dikurangi 3. Kemudian kita selesaikan perkalian tandanya. Negatif dikali negatif positif. Kemudian negatif dikali positif negatif juga. Sehingga kita selesaikan X ditambah X menjadi 2X. Kemudian negatif 3 dan 7 ini, negatif 3 dan negatif 7 ini kita pindahkan ke sebelah kanan. Negatif, karena ini negatif juga ini negatif, jadi semuanya bernilai positif. Sehingga 2X sama dengan 2 ditambah 7 ditambah 3. Sehingga 2X itu sama dengan 12.
sehingga X sama dengan 12 dibagi 2 sehingga X sama dengan 6. Nah sekarang kita lihat apakah 6 ada di tengah-tengah ini antara 3 dan 7 ini. Ada, berarti karena dia di tengah-tengahnya ada, berarti X sama dengan 6 ini memenuhi, merupakan himpunan penyelesaian. Sekarang yang ketiga X lebih besar sama dengan 7. Lebih besar sama dengan 7 berarti kita ambil yang ini, X dikurangi 7 ini kita masukkan di sini, X dikurangi 7. Nah lebih besar yang itu yang bawah. Kalau yang atas lebih besar sama dengan 7, berarti kita ambil yang atas ini, karena X lebih besar sama dengan 3 ini akan melewati 7 juga, sehingga kita bisa masukkan di sini, dikurangi tanda kurang ini dari soal tadi, kurang X dikurangi 3 sama dengan 2, sehingga jadinya X dikurangi 7 ini kan negatif dikali positif menjadi negatif dikali negatif positif, sehingga kita bisa tulis X dikurangi 7 dikurangi X ditambah 3 sama dengan 2. Sekarang kita jumlahkan atau kurangkan. X dikurangi X habis, ini kan positif, ini negatif, habis. Kemudian negatif 7 ditambah 3 itu sama dengan negatif 4. Apakah negatif 4 sama dengan 2? Tidak sama, berarti tidak memenuhi. Nah itu penjelasannya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang ke-10. Nah untuk contoh soal nomor 10 yaitu mutlak 2X ditambah 4 kurang mutlak X dikurangi 2 sama dengan 8. Nah itu seperti soal ini seperti soal nomor 9 tadi. Nah seperti halnya kita masukkan di sini, kita turunkan sini apa adanya. Yang pertama kita jadikan dirinya sendiri, kemudian kita jadikan lawannya. Nah ini jika X lebih besar sama dengan negatif 2. Kenapa negatif 2? Karena ini kan positif 4, pindah ruas menjadi negatif 4. Jadi negatif 4 dibagi dengan 2 itu menjadi negatif 2. Kemudian yang ini kita turunkan juga di sini, dan kita buat seperti yang ada tadi sini. Jadi setelah ditentukan nilainya berdasarkan definisi, kemudian kita tarik garis bilangan. Nah garis bilangan itu kita punya 2 titik, yaitu negatif 2 dan 2, berarti negatif 2 dan 2. Nah sekarang kita buat X kurang dari negatif 2, berarti arahnya ke kiri, mulai dari negatif 2 kurang ke kiri. Kemudian X lebih besar sama dengan 2, berarti arahnya ke kanan. Sekarang yang di tengah ini antara negatif X lebih besar sama dengan negatif 2 dan X kurang dari 2. Kemudian kita tentukan untuk X kurang dari 2. Untuk X kurang dari 2 yang ini. Nah untuk X kurang dari 2 kita cari sini. Untuk X kurang dari 2 berarti kita ambil nilai yang ini, negatif 2X kurang 4, kita masukkan sini, kurang yang kurang dari 2 juga, berarti bawah ini juga kita ambil, karena ini X kurang dari 2 ini akan menembus negatif 2 juga, sehingga kita bisa tulis negatif 2X kurang 4 dikurangi dengan buka kurung negatif X ditambah 2 sama dengan 8. Nah kita selesaikan sehingga negatif 2X kurang 4. Sekarang kita tentukan ini, negatif kali negatif positif, negatif dikali positif negatif, sehingga negatif 2X kurang 4 ditambah X kurang 2 sama dengan 8, sehingga negatif 2X ditambah X menjadi negatif X, negatif 4 pindah ruas menjadi 4, negatif 2 pindah ruas menjadi 2, sehingga negatif X sama dengan 8 tambah 2 tambah 4, sehingga negatif X sama dengan 14, sehingga X sama dengan negatif 14. Nah kita uji karena permintaannya X kurang dari negatif 2, ini kan negatif 14, berarti negatif 14 lebih kecil daripada 2, berarti memenuhi. Sekarang kita lanjut dengan yang di antara yaitu di mana X lebih besar sama dengan negatif 2 dan X kurang dari 2. Nah maka yang lebih besar sama dengan negatif 2, berarti kita ambil yang atas ini. Kemudian yang kurang dari 2 kita ambil yang ini. Kemudian kita tulis di sini, jadinya 2X ditambah 4 kurang buka kurung negatif X ditambah 2
itu sama dengan 8. Kemudian 2x ditambah 4, negatif kali negatif positif, negatif dikali dengan positif menjadi negatif, sehingga jadinya kita jumlahkan atau kurangkan 2x ditambah x menjadi 3x. Kemudian positif 4 dan negatif 2 ini dipindahkan ke sebelah, sehingga jadinya 3x sama dengan 8 ditambah 2 kurang 4, sehingga 3x sama dengan 6. Sehingga x sama dengan 6 dibagi 3, sehingga x sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat apakah 2 ada di antara ini. Ini kan tandanya lebih besar sama dengan 2. Kalau lebih besar sama dengan 2 berarti itu terhitung dari 2. Sementara di sini x sama dengan 2. Berarti yang 2 ini, x sama dengan 2 ini tidak memenuhi. Karena ini kurang dari 2. Beda dengan tanda ini, lebih besar sama dengan, berarti terhitung dari 2. 2-nya masuk ke sana, ke kanan, tidak masuk kecuali 1, mendekati 2 tapi tidak sampai ke 2. Itu definisinya seperti begitu. Dapat dipahami ya. Kemudian yang ketiga yaitu jika x lebih besar sama dengan 2. Yang ketiga, sekarang kita ambil yang ini. Yang pertama tadi kan yang ini, yang kedua yang ini, ya sekarang yang ketiga. Jika x lebih besar sama dengan 2, maka yang lebih besar sama dengan 2 berarti kita ambil yang mana? Berarti yang ini, x kurang 2. Kemudian yang mana juga yang kemungkinan lebih besar sama dengan 2, berarti lebih besar, kita ambil yang ini juga. Karena x lebih besar sama dengan negatif 2 berarti arahnya ke kanan, pastinya menembus 2 ini, sehingga kita bisa tulis 2x ditambah 4 kurang, buka kurung, x dikurangi 2 sama dengan 8, sehingga 2x ditambah 4, kemudian kita kalikan ini, negatif kali positif, negatif kali negatif positif, sehingga kita jumlahkan, karena di sini ada x, kita jumlahkan yang x-nya, kemudian yang konstanta ini 4 dan 2 ini kita pindahkan ke samping sebelah kanan, sehingga 2x dikurangi x menjadi x, sehingga x sama dengan 8 dikurangi 2 dikurangi 4, sehingga x sama dengan 2. Nah, sekarang kita lihat, karena x sama dengan 2, nah kan tadi x lebih besar sama dengan 2, berarti terhitung dari 2. Berarti 2 ini memenuhi. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 14,2. Nah, demikian itulah penjelasan tentang persamaan soal-soal terkait dengan persamaan nilai mutlak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.